Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwar Dwi Priharnanto dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Jakarta dengan NIM 0539033135. Pada video kali ini kita diberikan tugas untuk mata kuliah struktur data. Untuk soal yang pertama, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili. Lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Sebelumnya saya sudah membuat program tersebut, DFS maupun BFS. Untuk DFS kita jelaskan terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan konsepnya sambil menunjukkan contoh program Java yang sudah saya buat. DFS adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan prinsip menelusuri sedalam mungkin. Jadi, ketika kita berdiri di sebuah node, kita akan terus masuk ke anaknya, cucunya, cicitnya, atau pokoknya jalan terus sampai mentok. Setelah mentok, kita mundur dan coba jalur lain. Dalam graf tak berarah, hubungan antara node A dan B bersifat dua arah. Tapi dalam graf terarah, edge punya arah. Kalau ada edge A ke B, bukan berarti B bisa ke A. Ini mirip jalan satu arah dalam lalu lintas. Kita bisa lewat, tapi tidak boleh balik dari arah yang sama. Untuk struktur graf yang kita pakai, kita memiliki 8 node, A1 sampai 8. Sesuai dengan soal tugas nomor 1. Untuk cara kerja DFS sendiri, DFS menggunakan struktur stack atau setiap kali kita berada di sebuah node, kita push node dari stack, kita kunjungi, kita push semua tetangganya sesuai arah panah, dan jika node itu adalah target, pencarian selesai. Apabila stack habis dan target tidak ditemukan, berarti target tidak terjangkau dari titik awal. Dan ini program yang sudah saya buat, dan nanti saya ilustrasikan visualisasi. Mari kita jalankan. Nah, di sini saya membuat dari A1 sampai 8. Di sini A1 bisa ke A2, A3. Dari A2 bisa masuk ke A4 dan seterusnya. Coba kita masukkan target contoh, misalnya A7. Nah, DFS graf di sini terarah dari A1 mencari A7. A1 push ke A3 ke stack, push A2 ke stack, dan seterusnya. Di sini langkah-langkahnya ditemukan pada langkah 4 itu A7. Di sini kita buat yang visualisasi agar lebih dimengerti. Nah, di sini saya sudah membuat ilustrasi atau visualisasi. Kita contoh di graf A7. Nah, langkah saat ini adalah langkah 1 dari 4 pop A1 mengunjungi A1, kemudian A2,
mengunjungi A4 ke A5, kemudian A4 mengunjungi A4 push ke A7. Nah, kemudian A7 pada langkah ini ditemukan. Apabila contoh yang lain, A4. Nah, di sini statusnya mengunjungi A2, push ke A5 dan ke A4. Nah, di sini ditemukan pada langkah ketiga. Kemudian untuk soal nomor 2, buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili. Lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Ini sama sebelumnya, saya sudah membuat programnya terlebih dahulu. Nah, untuk BFS adalah algoritma yang bekerja dengan cara menelusuri graf bertingkat dari yang paling dekat baru yang paling jauh. Kalau dianalogikan, BFS itu seperti mencari teman di sebuah gedung bertingkat. Kita cek lantai 1 dulu, kalau nggak ketemu baru lantai 2, lalu lantai 3, dan seterusnya. Untuk struktur data yang dipakai, BFS ini memakai antrian atau queue yang sifatnya FIFO atau first in first out. Jadi siapa yang masuk duluan, dia yang keluar duluan. Mirip seperti antrean di kantin atau di supermarket. Nah, graf yang digunakan di sini sama, memakai graf yang berisi 8 node juga, A1 sampai A8. Untuk lebih jelasnya kita run program ini. Nah, di sini sama. Kita contohkan ke A7. A7 lagi. Nah, di sini ada penjelasannya juga. Nah, di sini ditemukan pada langkah ke-7. Untuk penjelasannya, langkah pertama ini mulai dari A1 ya. Kita masukin A1 ke dalam hui karena ia merupakan titik awal. Kita tandai sebagai visit A11. Kemudian langkah kedua kita keluarkan A1, lalu kita masukkan semua tangga yang terdekat, A2 dan A3. Kemudian langkah ketiga di sini kita keluarkan A2, lalu kita masukkan tetangga yang belum dikunjungi, itu A5, A4 dan A5. Kemudian langkah keempat, A3 mempunyai tetangga A6. Dengan langkah kelima di sini A4 terhubung ke A7. Dan langkah ke-6 di A5 kita melihat ada A8, target yang kita cari. Dan langkah 7
A6 juga punya A8, tapi karena A8 sudah visit, kita abaikan saja. Jadi ditemukan di langkah A7 pada langkah 7. Itu jalur terpendek atau path terpendek dari A1 ke A7 itu A1 ke A2 ke A4 ke A7. Coba kita visualisasikan seperti pada soal nomor 1. Kita masukkan targetnya di A7. Coba mulai. Nah, di sini A1, antriannya A1. Ini langkah 0 ya. Langkah 0. Kemudian langkah selanjutnya A2 dan A3 visit. Kemudian langkah kedua langkah ketiga, langkah keempat, langkah keenam, langkah ketujuh. Nah, pada langkah ketujuh di sini status sudah ditemukan dari A1 ke A2 ke A4 dan ke A7. Karena BFS berjalan level demi level, path yang ditemukan adalah path yang terpendek. Dalam kasus ini, jalur tercepat menuju A7 adalah A1, A2, A4, dan A7. Ini jalur dengan jumlah HC paling sedikit. Jadi kesimpulannya atau mungkin perbedaan dari DFS dan BFS adalah untuk BFS itu cari yang terdekat, sedangkan DFS itu masuk sedalam mungkin untuk mencari targetnya. DFS akan masuk ke satu jalur sampai mentok, baru kembali atau backtrack ke titik percabangan. Untuk cara kerja singkat, DFS menggunakan stack atau rekursi, menjelajahi sedalam mungkin atau tidak menjamin jalur terpendek. Untuk BFS menggunakan antrian dengan prinsip FIFO, first in first out, menjelajahi melebar atau jelajah melebar dahulu, kemudian menemukan jalur terpendek pada graf tak berbobot. Baik, itu tadi penjelasan singkat tentang BFS dan DFS. Semoga penjelasan ini membuat kita atau saya makin paham. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.